yang terkandung di dalam perlakuan salah satu rakaat sholat. Insya Allah semua akan kita tayangkan, tapi pelan-pelan, karena mengamalkan itu bukan nafsu. Saya akan membahas dan berbagi wawasan ilmu pengetahuan tentang ma'rifat dalam ruku. Seperti yang pernah kita kaji selama ini, jarang sangat orang memikirkan dalam peraturan rakaat sholat, rukun sholat. Dalam perbuatan sholat ini ada dua, yaitu zahir dan batin. Kalaulah zahir saja, itu bukan namanya sholat. Karena sholat ini hidup kita dari zahir dan batin, ada rohani, ada jasmani. Dalam ini kita harus mengerti bahwasannya rakaat sholat itu memiliki hakikat tertentu. Rasulullah pernah menyampaikan kepada Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, seandainya seorang buah jasa tidak mampu melaksanakan rukun, berhubung sakit atau bagaimana, apa yang harus dilakukan? Maka Jibril dalam wahyunya bercerita kepada Allah. Allah bilang, sampaikan kepada Muhammad, pertama, bacalah Al-Quran dikala engkau berdiri, itulah Al-Fatihah. Dan bertahmid engkau dikala engkau ruku, itulah ruku. Dan berzikirlah dikala engkau sujud, dan berdoalah dikala engkau duduk. Artinya kalau memang tidak mampu berdiri, tidak mampu ruku, tidak mampu sujud, dan tidak mampu duduk karena gangguan daripada jasmani kita, maka Allah telah siapkan fasilitas hakikat. Tidak mampu berdiri, boleh duduk, dalam arti itu bukan ampunan. Tidak ada ampunan, fardu, wajib. Tetapi Allah menyediakan fasilitas hakikat. Orang duduk tidak mampu berdiri, bukan dia membayangkan sholat sampai salam. Sholat tidak bisa digantikan oleh apapun, tapi rakaatnya yang bisa digantikan. Apa yang dikatakan tentang ruku, yaitu bertahmid. Insya Allah di tayang lain kita akan sempurnakan semuanya. Karena dalam perintah Al-Quran, ruku dan sujudlah engkau. Maka kita awali dengan ruku. Di ruku itu di saat seseorang mensucikan dirinya dari 3 sifat batil yang selalu hadir dalam diri kita dan kehidupan kita. Karena ayat di dalam sholat bukanlah ayat, tapi namanya adalah qauli, berkhaul, khauli. Dalam hal ini, setelah kita mengetahui 3 kali berulang-ulang dalam ayat yang sama, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Di sini kita sudah memohon kesucian terhadap diri kita kepada Allah. Dari apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu mengartikan 3 kebatilan besar di dalam diri. Yang pertama yaitu dinamakan kasah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kasah ini adalah suatu sifat lalai dan melalaikan suatu perintah Allah. Di dalam membayangkan, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi yang pertama, ma'rifat menyampaikan kepada hati kita, memohon ampunan. Sucikanlah diriku ya Allah atas sifat kelalaianku kepadamu. Hati mengatakan dalam membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi.
Itu hati, bukan ayat yang ditambah. Tapi yang didengar oleh Allah adalah apa yang dikatakan oleh hati tadi. Dan yang diucapkan adalah suatu tauhid. Tidak akan sampai suaramu kepada Allah, tapi tauhidnya untuk dasar makrifat sampai, kita harus membaca dan menyampaikan sebatas kita yang mendengar. Dan tidak boleh orang lain mendengar, karena mengganggu kekusukan yang lain. Setelah kita memasuki yang kedua, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ini namanya wakasah. Wakasah ini adalah sifat mempersekutukan. Apakah berupa kebendaan, apakah berupa perdukunan, syirik, dan perbuatan-perbuatan yang mempersekutukan Allah. Apapun yang ada di bumi dan di langit, pernah kita memuji sesuatu yang melebihi Allah. Ini adalah sifat mempersekutukan. Apa itu kebendaan, alam ataupun apa, atau orang. Di sini subhana rabbil azimi wa bihamdi, dalam rangka wakasah, batin bercerita kepada Allah. Ampunilah aku ya Allah, sucikanlah diriku dari sifat mempersekutukan. Serentak dengan pengucapan subhana rabbil azim. Tapi hati mengatakan munajat, mulut mengatakan hajat. Nah, yang ketiga, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Di sini namanya wakasasah. Wakasasah ini apa? Tidak sabar dalam berdoa, tidak mau tahu dalam sholat apa ada bertemu Allah atau tidak. Tidak mau tahu dalam doa, takbur dalam doa, seolah-olah doanya selalu diterima Allah. Tidak sabar dalam memulai ibadah. Tertutup pintu doa, tertutup pintu ibadah. Karena nafsu tadi. Ini namanya wakasasa. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Hati menyampaikan, diri menyampaikan kepada hati. Ya Allah, sucikanlah diriku dari sifat-sifat yang menyalahgunakan perintahmu ya Allah. Maka ini dinamakan tahmid diri. Kalau kita sudah tahmid diri, apakah hanya boleh dalam sholat? Tidak. Apapun gerakan tauhid kepada Allah, itu akan dinamakan sholat. Alangkah baiknya ini dilaksanakan habis sholat, kita tetap melaksanakan zikir subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Makanya surat Taha ayat 14 itu, Toha itu sangat-sangat iqamatis sholat, iqimis sholat fil zikri. Setelah selesai sholat, berzikirlah. Apa yang kita zikirkan? Sholat itu sendiri. Tidak mungkin kita zikirkan yang lain, karena sholat itu mengingat Allah. Sholat itu zikir, kita mengingat Allah. Kita laksanakan perbuatan-perbuatan hakikat yang dilakukan oleh diri, kita lakukan dengan zikir setelah sholat. Ini yang dikatakan iqimis sholatana li zikri, surat Taha 14. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kita ingat kembali, kita sucikan kembali. Nah, inilah hakikat daripada para jemaah sekalian dan para hadirin. Laksanakanlah, sucikanlah dirimu dari hadas, yaitu kasah, wakasah, wakasasa. Dalam pendapat dan ilmu tasawuf tauhid, ibadah adalah ilmu tertinggi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ijabah doamu dalam sholat. Karena sholat itu salatu fil doa. Sholat itu hanya doa. Dan sholat itu berdoa.
tapi cara yang sahadah kepada Allah dengan langsung, yaitu sholat. Belajarlah untuk memikirkan, jangan hanya berbuat zahir dalam sholat, tapi batin tidak sholat. Kalau batin sholat berarti seperti yang dimaksud hakikat tadi.